Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ardiansa, nomor BP 18 10 11 52 61 0675. Saya berasal dari kelas SI 10, mata kuliah APSI 2, dosen pengampu Ibu Erdisna, Iskom Mkom. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Mimpi saya adalah memiliki sebuah usaha yang bisa saya kelola, dan di situ saya bisa menghasilkan lapangan pekerjaan sehingga saya bermanfaat bagi lingkungan sekitar saya. Sekian perkenalan saya. Saya lanjutkan untuk ke selanjutnya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai revolusi 4.0 di kala pandemi seperti ini. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk membuat sebuah software atau usaha untuk agar perekonomian kita lebih baik, karena di era pandemi ini perekonomian setiap orang pasti menurun karena daya beli masyarakat juga menurun dikarenakan pandemi. Sehingga bagaimana cara kita membuat sebuah inovasi di sebuah software ataupun usaha untuk meningkatkan suatu nilai jual, atau di situ kita juga bisa memberikan lapangan pekerjaan terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi kita menjadi seseorang yang bermanfaat di lingkungan, membangun sebuah lingkungan kita agar lebih maju. Selanjutnya kita bahas mengenai konsep 4C. Konsep 4C ini yang pertama yaitu critical thinking, yang kedua creativity, yang ketiga komunikasi, yang keempat kolaborasi. Kita bahas dari yang pertama, critical. Kritikal tuh bagaimana kita menjadi seorang yang kritis, memiliki pemikiran yang kritis, sehingga bagaimana kita saat membuat suatu program ataupun membuat suatu usaha, kita memikirkan segala kemungkinan yang ada sehingga terjadi kita dapat menjadi tahu apa sih kelemahan dari program ini, apa sih yang bisa kita perbaiki atau yang bisa kita tonjolkan juga, seperti itu. Selanjutnya yaitu creativity. Di saat kita membuat program, kita harus menjadi orang yang kreatif, atau membuat usaha juga seperti itu. Peluangnya untuk di sini apa yang bagus atau apa yang dibutuhkan, sehingga itu yang kita buat. Jadi yang kita buat itu sangat bermanfaat saat dibutuhkan oleh banyak orang. Seperti untuk yang sederhana saja, software misalnya di rumah sakit atau di apotek, kita membuat suatu analisis dari program C++ atau minimarket untuk warung-warung kecil. Selanjutnya juga kita bisa membuat apapun itu untuk masyarakat, misalnya kayak laundry juga bisa kita buatkan programnya, nanti bisa kita jual kepada pemilik laundry tersebut. Selanjutnya communication itu gimana cara kita berkomunikasi terhadap sesama kita atau kepada pemilik atau kepada orang lain, sehingga komunikasi itu bisa menarik minat orang. Juga bisa dibicarakan kita menjual produk kita kepada orang tersebut, seperti itu. Kolaborasi itu seperti yaitu tadi kita melakukan, misalnya kita membuat program untuk minimarket, kita berkolaborasi apa yang dibutuhkan oleh minimarket tersebut. Kita sebagai programmernya, kita membuatkan program untuk minimarket tersebut, sehingga di situ ada
kolaborasi antara programmer dan yang pemilik minimarket. Minimarket itu membutuhkan sebuah program untuk proses transaksi jual beli dan menyimpan data transaksi. Si programmernya ini yang sebagai orang yang membuatkan programnya, menyiapkan programnya. Sekian penjelasan sedikit mengenai 4C tadi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk menjalankan program yang sudah saya buat sebelumnya untuk memenuhi tugas APSI 2 ini. Langsung saja kita langsung ke video program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai program yang saya buat untuk memenuhi tugas APSI 2. Langsung saja, saya di sini menggunakan software Microsoft VisualFox Pro untuk membuat sistem di minimarket, atau yang di sini saya buat yaitu Kikimart. Di sini ada beberapa form, itu pembarang, oke, pelanggan, transaksi sales, transaksi beli, transaksi jual. Habis setelah itu ada report juga. Di sini report ada informasi persediaan barang, pengeluaran barang, report analisa oke, report struktur jual, pembelian barang, penjualan harian kredit, harian tunai, piutang dagang, rekap jual, tagihan utang, total penjualan bulanan, penjualan harian dan tahunan. Di sini langsung saja kita mulai dari barang. Kita buka. Di sini kita menginputkan barangnya, yaitu barang, misalnya kita ingin menjual suatu barang apa di minimarket ini. Kita bisa menginputkan barang mulai dari sini. Di sini. Setelah itu selanjutnya kita juga bisa melihat di sini ada input data pelanggan. Misalnya pelanggan siapa, bisa kita, supaya kita tahu siapa gitu, dari siapa yang kita beli atau yang membeli kita tahu. Setelah itu ada juga itu seperti member. Sales ini penjual, supaya kita juga memiliki data salesnya, sales para penjual barang kepada kita. Setelah itu juga ada transaksi, data pembeli, transaksi beli, faktur, tanggal faktur, kode barang, kapan waktunya juga ada di sini, satuannya apa. Di sini bisa kita inputkan langsung saja seperti itu. Lanjut ke transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini input data penjualan, ada nomor faktur juga, tanggal faktur, kode pelanggan, nama pelanggan. Ya, di sini seperti itu isinya. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu transaksi sales. Nah, jadi lengkap di sini kita mulai dari transaksi penjualan, transaksi belian, transaksi sales juga ada, dan lanjut ke yang selanjutnya yaitu report. Dengan report ini, reportnya seperti laporan. Jadi transaksi yang kita lakukan di form sini bisa langsung kita tampilkan di
report yang ada di sini. Kita buka, coba review. Ini adalah transaksi pada barang yang tadi, yang pertama. Jadi ini masuk di sini. Jadi kita tahu laporan barangnya seberapa, ada berapa, satuannya apa, namanya apa, stoknya berapa, kita tahu semua. Lalu selanjutnya kita lihat ini juga ada pengeluaran barang, kita preview. Di sini juga bisa langsung kita print melalui printer. Jadi laporan apa saja yang ada bisa kita tahu, pengeluaran barang apa saja kita tahu. Ya, itu tadi sedikit dari program yang saya buat. Semoga tugas ini bisa memenuhi tugas dari Ibu Erdisna. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.